Yaitu belajar efektif yang akan disampaikan oleh Ambu Novi Rabani SE. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambu Novi. Di sini Ambu akan memberikan materi tentang cara belajar yang efektif. Nah, kita harus tahu dulu, belajar yang efektif itu merupakan proses belajar mengajar yang berhasil guna dan menghasilkan hal positif, baik itu memiliki pemahaman, ketekunan, atau kecerdasan terhadap diri kita pribadi. Nah, sehingga dapat merubah perilaku kita, dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan pembelajaran tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, adapun proses belajar yang efektif tersebut, ada beberapa tips yang dapat kita lakukan. Di antaranya belajar kelompok. Nah, di sini belajar kelompok tentu lebih mengasyikkan karena kita ditemani sama rekan kelompok kita. Di situ kita bisa saling bertukar ilmu. Nah, yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, kita ambil pulpen sama not kecil atau buku catatan kecil, kita catat yang penting-pentingnya di dalam catatan kecil tersebut. Yang selanjutnya ada membuat perencanaan yang baik. Tentunya kalau kita memiliki tujuan, kita akan merencanakan sesuatu dengan matang. Nah, belajar juga sama, kita tentukan dulu perencanaan yang baik tersebut. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan dalam mencapai pembelajaran yang efektif? Di sini kita harus disiplin. Nah, dengan disiplin kita akan tepat waktu dalam memenuhi semua kewajiban kita. Nah, yang selanjutnya aktif bertanya dan ditanya. Nah, artinya gimana? Nah, misalnya di kelas nih, di kelas misalnya banyak bertanya kepada guru-gurunya atau bertanya kepada teman. Nah, di situ akan ada pertukaran ilmu yang bermanfaat. Dan yang selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Sama halnya dengan disiplin ya. Nah, di sini kita serius mengerjakan sesuatu, tekun mengerjakan sesuatu, insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, yang selanjutnya adalah hindari belajar berlebihan. Karena apa? Kalau kita belajarnya berlebihan, kita tidak akan tahu waktu. Waktunya makan, belajar. Waktunya tidur, belajar. Sampai bahkan sampai bergadang. Itu buruk ya bagi kesehatan. Nah, makanya harus tahu waktu. Waktunya belajar ya belajar, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah jujur dalam mengerjakan ulangan. Nah, ini ya kita harus berusaha pada hasil kita sendiri. Kita harus berusaha mengerjakannya itu hasil keringat sendiri. Nah, lebih baik nilai jelek tapi hasil sendiri daripada nilai bagus hasil orang lain ya. Nah, yang selanjutnya ada jadilah seorang pemimpin, di mana tadi nyambung lagi ketika kita bekerja kelompok nih, kita ditunjuk sebagai ketua kelompok. Nah, di sini kita dituntut untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Oke, tips selanjutnya untuk belajar yang efektif, kita harus mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Dimana di sini ketika kita sudah berada di kelas, kita mendengarkan guru kita berbicara, kita dengarkan penjelasan guru kita sehingga ilmunya sampai kepada kita dan bermanfaat bagi kita. Nah, tips selanjutnya itu jangan malu bertanya. Ketika nanti ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, tanyakan kepada guru kita, kepada teman kita. Ada pepatah yang mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan, jangan ragu-ragu. Nah, tips selanjutnya, mengerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik dan tepat waktu. Artinya, jika ada tugas, kita jangan menumpuknya atau kerjakan satu persatu biar kerjaan kita tidak menumpuk.
Kita juga bisa melakukan pengulangan mata pelajaran. Artinya apa? Yang dipelajari hari ini diulang lagi di rumah, dibaca lagi, ditelah lagi, difahami lagi, sehingga pelajaran yang sudah diberikan itu dapat terserap atau dapat teringat di dalam memori kita. Nah, dan selanjutnya cukup istirahat. Tadi harus tahu waktu ya. Waktunya istirahat harus istirahat, waktunya makan harus makan. Nah, belajar pun kayak gitu. Waktunya belajar itu ya belajar gitu ya. Nah, selanjutnya banyak berlatih pelajaran. Misalnya kita dapat pelajaran matematika. Wah, matematika emang susah nih. Nah, dengan kita berlatih terus-menerus, akhirnya kita akan bisa ya. Nah, itu artinya di sini kita harus banyak berlatih sehingga kita bisa atau mampu mengerjakannya. Yang selanjutnya cari seorang pembimbing. Nah, di sini sama dengan halnya belajar kelompok. Kita mencari teman, kita mencari rekan. Nah, di sini kita mencari pembimbing yang bisa membimbing kita dalam mengerjakan suatu pembelajaran dan dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap kita. Nah, yang selanjutnya jangan suka mencontek teman. Artinya di sini kita harus bekerja sendiri, walaupun nilainya jelek, tapi hasil sendiri itu sangat luar biasa ya. Jadi percaya pada diri sendiri, kerjakan dengan baik, insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan. Yang selanjutnya yaitu niat bersungguh-sungguh. Innal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu dengan niat. Nah, kalau kita sudah berniat akan belajar bersungguh-sungguh, insya Allah ya. Insya Allah belajarnya efektif, insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Nah, yang selanjutnya hindari sikap tidak jujur yang tadi ya. Jangan mencontek terhadap teman, kerjakan belajar mengajarnya dengan kemampuan sendiri. Nah, yang selanjutnya kondisional, di mana kita harus memilih tempat, waktu sesuai kondisi yang ada. Nah, kita sesuaikan kondisi belajar kita dengan tepat dan waktu. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah fokus. Nah, kita harus fokus terhadap tujuan kita fokus belajar, insya Allah dalam mencari ilmu, dalam belajar. Ketika kita fokus, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai cara belajar yang efektif dari Ambu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai berjumpa dengan Ambu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ambu Nopi Rabani yang telah menyampaikan materi belajar efektif.